Sekarang pertanyaan kritis dari saya, program apa yang dikerjakan KPAI sehingga bisa dikerjakan oleh apakah TNI atau polisi ataupun pesantren-pesantren supaya anak-anak kita baik semuanya? Apa program yang akan dilaksanakan? Iya, Saya menanyakan secara kritis. Kalau kita mau kita dorong adalah bagaimana memfungsikan keluarga, Pak. Karena bagaimanapun juga keluarga punya hak untuk mendidik, mendampingi dan mengasuh. Sudahkah negara memampukan keluarga? Karena di Konvensi Hak Anak, di Undang-Undang Perlindungan Anak, memampukan keluarga adalah tugas utama. Kalau keluarga nggak mampu mengasuh, ya kasih sampai ke tadi dia lakukan peningkatan pengasuhan. Kalau problemnya adalah ekonomi, intervensi melalui ekonomi gitu. Bukan ujung-ujung sok terapi masuk ke barat militer gitu kan. Tapi perlu diketahui begini, bahwa ini kan berjalan terus. Secara teknis, idealis silakan KPAI rapatkan kepada Pemda, Dorong terus silakan. Tapi ini adalah extraordinary action yang perlu kita ambil sementara ini. Kalau nanti mau disempurnakan, monggo. Extraordinary action. Saya Extraordinary action ini penting menurut Anda? penting. Bukan hanya gimmick semata. Bukan hanya gimmick, karena situasional seperti ini yang sesuai dengan yang tadi saya katakan, survei dan lain-lain sebagainya. Gini, Bang Jasra, tadi kan Anda katakan bahwa rumah nih ya yang harus jadi fondasi utama. Kan kalau kita ngobrol di pertemuan sebelumnya, masalah rumah, sekolah, kemudian masyarakat adalah sebetulnya fondasi utama menurut Ki Hajar Dewantoro. Tapi ketika tiga ini sudah tidak bisa mengcover, kalau Kak Seto bilang nih pendidikan non formal ya pendidikan karakter ini, di barak ini. Nah, menurut Anda gimana? Iya, saya percaya tiga ini bisa gitu ya. Cuman pertanyaan kita, sudahkah dievaluasi secara transparan? Kita tidak menemukan itu gitu. Apa problemnya? Apakah problemnya anggarannya kah? Atau SDM psikolog profesional tadi tidak tersedia? Atau tokoh-tokoh agama kita, tokoh adat kita belum difungsikan misalnya? Ini yang kita inginkan, sinergi, diperkuat ekosistem perlindungan anak ini. Pemimpin boleh datang dan pergi, tapi ekosistem perlindungan anak ada selama-lamanya. Nah ini yang harus kita perkuat. Regulasi yang didorong. Iya, silakan. Ini apa yang disampaikan benar banget. Silakan. Tapi kan kita lihat survei statistik dari UNICEF 2016, sekarang 2025. Berapa tahun itu? 6 tambah 5. 6 tambah 11 tahun. 11 tahun. Tidak ada yang berubah, tidak ada yang berubah. Makanya ini extraordinary action kita kerjakan. Nanti KPAI silakan Kenapa enggak Angkatan Darat mendorong saja agar ini regulasi dipercepat begitu? Bukan, ini kan permintaan dari datang 1 kali atau 2 jam melihatnya saja. Itu yang suka menimbulkan asumsi-asumsi. Ya. Dan saya mau nambahkan begini. Saya mau menambahkan Kami di begini. KPAI, prinsip partisipasi anak itu penting, Pak. Betul. Dengar pendapat anak, bertanya kepada Betul. anak, gitu ya. Betul, oke. Karena yang dididik itu anak, Pak. Iya, saya potong sedikit. Ya. Kasih kita lihat negara-negara lain memuji apa program yang ada di Indonesia ini, khususnya yang lagi dikerjakan KDM ini. Ada salah satu negara, Islandia. Dia sangat bangga dengan kita. Kenapa kita orang Indonesia sendiri tidak bangga dengan program-program bangsa kita sendiri? Mungkin bisa melihat program tahun 90-an, 93 ini dilakukan oleh Kodam Jakarta. Menarik disampaikan oleh Tirto ID, saya baca tadi gitu ya. Tahun 93 ini program ini pernah jalan, yang disebut dengan Sekolah Kodim, Pak. Sekolah Kodim, kemudian sama anak-anak tawuran keresahan Jakarta waktu itu gitu ya. Kemudian masuklah, awalnya sebulan tapi 4 hari Mas Fadil dilakukan gitu ya. Tapi 2 tahun setelah itu data menunjukkan kejahatan terhadap anak, kemudian anak membunuh anak itu justru meningkat. Ini data yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan DKI gitu. Jadi kita harus belajar di situ.